Horas, privet. Hari ini gua ada di jalan mana namanya ya? Jalan Thomas Street, gila. Hari ini vlog bareng sama Mbak Dia. Halo. Mbak Dia ini dari DFET ya? Iya, Australia di Embassy ya? ya, betul, kedutaan besar Australia di Jakarta. Anjay, keren gak tuh narasumber gue hari ini? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman Mbak Dia di Australia waktu itu belajar S2 ya Mbak ya? Betul, belajar S2. Oke. Ini sebenarnya gue todong sih, nggak ada janjian sama sekali. Tapi yang namanya juga narasumber gratisan. Ya, mau nggak mau ya kita todong aja ya kan. Dengan janji exposure yang apa ala kadarnya. Oke. Mbak, simpel-simpel aja kali pertanyaan kita ya. Karena kita lagi mau ke Opera House yang ada di Sydney. Karena berapa menit sih perjalanan kita? Mungkin 40-an menit. 40-an menit. Jalan kaki. Jalan kaki kita bisa sambil ngobrol. Biar nggak kerasa, Mbak. First question. Tahun berapa sih kuliahnya di Australia? Kuliahnya dari tahun 2019 awal Januari. Jadi intake pertama di kalender pendidikannya Australia ya, yang mulainya di bulan Februari. Oke, itu S2 kata gue ininya tingkatannya. Iya, betul, S2 Dia kampus di University of Melbourne. University of Melbourne, makanya ya. Bisa di-follow nggak sih orang-orang kalau mau kepo-kepo tentang beasiswa Australia, mungkin langsung ke akunnya Dubes aja kali ya? Iya, akun kedubes lurus sana. Jadi di Instagramnya @kedubesaustralia. Oke, @kedubes Australia di Ada situ. Facebook juga, ada LinkedIn. Ya, Pokoknya hampir semua media sosial lah. ada. Ya. Hati-hati Mbak. Jadi bayangin aja kita sambil jalan, sambil ngobrol, bodo amat ya. Yang penting seru. Ya lihat nih, kita berada di belakangnya Market City. Keren. Nah, Mbak, selanjutnya Mbak. Berarti bentar ya. Agak berisik, kita pause dulu. Lanjut. Mbak, 2019 Mbak kuliah jurusan apa di universitas? Tadi udah ya? University of Melbourne ya? Jurusan? Pendidikan. Education, Master of Education. Keren banget, guys. Makanya nih, gua tempel terus nih biar dapat ilmunya. Mbak, apa sih yang paling menarik ketika kuliah di Australia? Menurutku yang paling menarik adalah di Australia itu sangat multikultural. Jadi kita akan bertemu dengan banyak orang dari latar belakang yang berbeda. Terus yang kedua adalah akademik journey-nya ya, menyenangkan dan juga menantang sekali. Mesti rajin baca, rajin nulis, rajin berargumen dengan baik kolega atau teman-teman kita sendiri dan profesor-profesor kita. Nah, itu paling menyenangkan sih. Artinya secara dosen support, lingkungan kampus juga support, bikin kita nyaman ya untuk kuliah ya. Betul, nyaman dan menantang pemikiran kita ya. Jadi kita harus selalu terbuka, dan juga yang paling penting adalah selalu kritis terhadap apa yang kita baca dan explore terus. Oke. Kalau masalah biaya, biasanya ini kan paling sering ditanya ya biaya. Wah, ngap ya kita ya jalannya. Biaya, Mbak. Biaya kuliah di Melbourne lah, anggaplah ya. Karena kan berdasarkan pengalaman kan. Di tahun itu ya. Let's say standar nyaman lah per bulan tuh berapa? Jadi untuk lagi-lagi ini mengingat waktu itu tahun 2019 belum ada COVID, belum ada inflasi seperti yang sekarang ini.
Jadi kebetulan saya juga kuliah dengan beasiswa pemerintah Australia. Jadi untuk nyaman dalam artian sewa dormitory. Ya, sewa dormitory, uang bulanan untuk belanja. Ya. Apalagi ya untuk transport ya. gitu ya, mungkin di angka kami waktu itu dapat stipendnya kurang lebih 2000-an AUD atau 2.300-an AUD ya. Jadi menurut saya sih untuk sendiri waktu itu kebetulan saya di tengah kota, jadi memang rentnya atau dormitory-nya lebih tinggi dibanding teman-teman yang lain, jadi mungkin agak mepet, tapi saya nggak perlu keluar transport karena kampus dekat, dan paling 1-2 kali perlu naik tram gitu ya. Menurut saya itu sudah cukup, tapi tentu teman-teman yang dengan visa student kan bisa kerja part time atau mungkin dengan kondisi visa yang lain bisa sambil kerja full time ya, jadi itu lebih bisa mencukupi gitu. Oke, nah menarik sih, apalagi 2.300 ya, 2.300 Australia dollar per minggu, per 2 minggu? Itu per bulan. Per bulan ya? Iya, saya ngitungnya per bulan. Oke, per bulan sekitar 23 juta lah. Kalau dirupiahkan dengan catatan satu dolar itu 10.000 gitu. Sekarang sih udah terakhir kemarin ngecek sih 10.800 ya. Jadi ya kurang lebih masih sama. Nah, Mbak, aku bawain deh tasmu satu yang merah, nggak usah, biar bagus aja di dalam kamera. Gitu. Nah, paling susah beradaptasi bagi mahasiswa atau enggak bagi orang Indonesia lah yang bahkan secara tapi kecil besar nggak di sini kan? Maksudnya baru kuliah doang kan? Enggak, saya dulu kecil pernah di Australia. Nah, itu dia. Jadi apa ya? Australia punya tempat yang spesial di hati saya. Ya. Pantes ya. Aduh. Mungkin pertanyaannya gini kali ya. Biasanya buat teman-teman yang orang Indonesia yang belum pernah tinggal di Australia nih, Mbak, kendalanya itu apa sih buat adaptasi di Australia? Ya, tentu pertama bahasa ya, dan jangan perlu diingat lagi di Australia itu bahasa Inggrisnya ada aksen Australia, jadi mungkin jarang kita dengar dibandingkan yang bahasa Inggris British maupun Amerika. Jadi itu yang pertama, itu jadi cenderung ngomongnya lebih cepat, ada aksen Australia pula, jadi memang harus adaptasi di situ dulu. Selain bahasa? Selain bahasa, kedua mungkin gaya hidup yang serba cepat, satset, terus apa-apa diurus sendiri, terus mungkin ini kalau bagi teman-teman yang tentu akan kaget adalah di sini toiletnya kering, tidak sangat mengandalkan tisu, jadi tentu teman tahulah apa yang harus dilakukan ya. Terus mungkin makanan agak di kota-kota tertentu susah cari Asian market, tapi kalau di kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne itu lebih mudah. Jadi bisa mencari bumbu-bumbu Indonesia itu lebih mudah dan bisa dimasak di rumah, dan jauh lebih murah. Jadi kurang lebih itu. Terus dari sisi akademik, mungkin di kita itu terbiasa mendengarkan dosen ya. Dengan dasar itu adalah kita menghormati dosen gitu. Tapi kalau di sini harus berani keluar dari comfort zone kita untuk bukan yang melawan ya, tapi kita berargumen dengan dosen, berargumen dengan apa yang sudah based on evidence atau hal-hal yang sudah kita baca. Jadi keluar dari hierarki, mungkin itu yang perlu beda ya. Yang beda yang perlu dicatat. Di sini lebih egaliter ya, baik dosen, profesor, jaraknya nggak yang
terlalu jauh seperti di Indonesia, mungkin seperti itu. Iya sih. Kan Karo Seven kan sudah 2 minggu nih mengalami dinamika kampus. Kira-kira bedanya apa yang dirasakan perbedaan kampus di Australia dan di Indonesia? Sebenarnya sih secara perbedaan sih sebenarnya kurang lebih mirip sih ya. Cuman mungkin yang di luar ekspektasiku aja kali ya, bahwa tadinya tuh gue punya penilaian ya pada umumnya orang bule dalam tanda petik ya, mungkin tidak begitu humor. Ternyata orang Australia itu cukup humoris ya, bahkan suka ngeluarin dad jokes gitu, jokes bapak-bapak yang garing banget gitu. Jadi ternyata se-fleksibel itu sih, walaupun memang ada aja orang yang jutek ya, setiap karakter orang pasti ada aja yang ya mungkin tidak begitu suka ngobrol, tapi setidaknya bukan dendam gitu. Menarik sih. Ini mana nih teman-teman kita nih? Ini mereka nih orang-orang nih. Bli, kata-kata untuk Australia selama 2 minggu tinggal di sini, Bli. Oke, Australia itu menarik, bagus, makannya kurang ada terasinya kali. Kampung lo harus ada terasi. Setuju. Kurang bumbu. Wow, oke, keren banget sih. Kita takjub. Mantap. Adik, Penuh dengan misteri. apa yang misteri? Contohnya seperti apa? Pergi nonton rugby, pulang bawa Samoa, itulah kemenangan yang paling menakjubkan. Enak. Mbak dia, kata-kata untuk Australia. Australia itu bagus, gak hanya fisiknya, tapi juga mature masyarakatnya. Mantap. Coba Ya, teman-teman udah lihat. Jadi kalau punya mimpi untuk kuliah di Australia, kejarlah mimpimu. Walaupun jujur saya juga belum. Yang penting mimpi aja dulu. Doakan kami ya. Ya, yang penting mimpi aja dulu ya. Doakan kami. Yang penting mimpi dulu. Oke ya. Dadah. Belum lanjut S2 guys. Jadinya kita yang mau melas ke netizen. Video demotivasi. Mantap.